Kalau tak ada pelancong Malaysia, kereta api laju whoosh dekat Indonesia tu boleh mayoritas adalah warga Malaysia. Ya, diperkirakan warga Malaysia 50% dari angka 361.000, sekitar 180.000 penumpang. Saya tak paham kenapa media Malaysia dan netizen Malaysia nak mewar-warkan ini seolah-olah kalian adalah pahlawan. Laju yang menjadi kebanggaan Indonesia yang Kokori pertikaikan. Kenapa orang Malaysia begitu angkuh, sombong mengatakan bahawa kereta api laju ni kalau tak ada orang Malaysia menaikinya, dia akan bankrupt lah. Pertama sekali aku nak cakap pada Kokori, kamu belajar di mana sebenarnya? Kamu bersekolah di mana? Kerana pemikiran kamu begitu dangkal, begitu pendek, begitu bodoh sehingga kan. Setahu saya gengnya, orang Cindo dan orang Cina Malaysia samalah kayak gitu gengnya, memikirkan usahanya, meningkatkan kekayaannya. Namun berbeda dengan si Kokori Cindo yang satu ini, geng. Ini mungkin Cindo miskin kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah tertumpah di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video ada yang koyak badan muka. Nah, dia tidak puas hati ataupun tidak terima dengan fakta bahwasannya orang-orang Malaysia ataupun pelancong Malaysia itu banyak telah menolong ekonomi kita juga di kereta cepat. Nah, ada sebuah apek Cina ini apek Cindo ini mungkin apa namanya, geng ya, tidak pernah ikut menyumbang naik ke kereta Wus, namun dia belagak seakan-akan dia tahu tentang semuanya kayak gitu, geng ya. Yang bilang influencer Malaysia menggoreng segala macam lah, dan seperti inilah, seperti itulah. Dia mungkin tidak bisa menerima hakikat fakta yang sebenarnya. Badan muka kena sound oleh orang Malaysia sendiri, geng. Koyak lah tuh. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa mau benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kalau tak ada pelancong Malaysia, kereta api laju whoosh dekat Indonesia tu boleh Di tahun 2024, total penumpang kereta Wus, ya, kereta cepat Wus itu ada 6 juta lebih orang tahun 2024. Lepas tu sepi. Dan jumlah orang penumpang asing, ya, warga asing yang menumpang kereta Wus tahun 2024 sebanyak 361.000 penumpang dan mayoritas adalah warga Malaysia. Ya, diperkirakan warga Malaysia 50% dari angka 361.000, sekitar 180.000 penumpang. Nah, kalau dirubah menjadi percentage, hanya tak sampai 2% atau sekitar 1,8%. Lalu saya tak paham, kami orang-orang Indonesia tak paham kenapa media Malaysia dan netizen Malaysia nak mewar-warkan ini seolah-olah kalian adalah pahlawan. Tiba-tiba Kokori duduk tag aku lah, mention aku. Ada beberapa video, termasuk video ajaran sesat yang saya tenang tak apa komen aku. Sampah lah ni. Aku ambil yang cerita kereta api laju lah. Kerana aku telah pun menaiki kereta api laju dari Jakarta ke Bandung. Kereta api laju yang menjadi kebanggaan Indonesia yang Kokori pertikaikan. Katanya, mengapa orang Malaysia nak membesar-besarkan cerita? Konon-kononnya orang Malaysia lah pejuang kereta api laju ni. Kononnya orang Malaysia lah yang menyelamatkan kereta api laju ni daripada bankrupt dan macam-macam lah. Kenapa orang Malaysia begitu angkuh, sombong mengatakan bahawa kereta api laju ni kalau tak ada orang Malaysia menaikinya, dia akan bankrupt lah. Pertama sekali aku nak cakap pada Kokori,
kamu belajar di mana sebenarnya? Kamu bersekolah di mana? Kerana pemikiran kamu begitu dangkal, begitu pendek, begitu bodoh, sehingga kan perkara yang seperti ini yang tidak pernah menjadi pertikaian apapun kamu jadikan alasan, ya. Pertama sekali, aku pernah menaiki kereta api laju dari Jakarta ke Bandung. Kereta api laju ni, secara jujurnya, kondisinya aku naik hebat. Aku boleh bagi thumbs up, terbaik. Dari sudut lajunya ialah something, dia pun 100 km lebih je pun, tak jauh sangat. Tapi bersih, modern, kecekapannya bagus. Dari tiket kaunter, bayar tiket, naik kereta api dari Halim, turun di Pedalarang yang terakhir. Semuanya bagus. Kerana itu ramai orang Malaysia yang ke sana sebenarnya nak ke Bandung untuk pengetahuan Kokori. Kerana Airport Hussein Sasro Negara dah tutup. Jadi kita kalau nak ke Bandung, kita harus ke Kertajati atau kita turun Jakarta. Tapi option yang orang kita ambil, to be more efficient, sepatutnya kita turun di Jakarta. Kerana kita ada Wush, kita ada banyak transport lain yang boleh ke Bandung. Kalau macam sekarang lebih bagus naik travel aja, sekitaran RM30 lah, something duit Malaysia begitulah, dah sampai Bandung. Berbanding kita bayar Wush, mahal juga Wush ni, 70 lebih kan duit Malaysia. Tetapi ramai yang nak naik Wush ni kerana nak cepat dan nak cuba sesuatu yang baru. Dan kita tak pernah pun merasa kita sebagai pejuang, kita sebagai perintis, kita sebagai pembuli atau apa pun. Just kita datang nak naik lah. Why so stupid? Kita datang nak naik saja. Dan bagi aku memuji. Cuma ada sedikit kelemahan yang aku cakap di mana-mana, di Jakarta juga. Kerana kita turun di Soekarno-Hatta, kita terpaksa ambil Grab ke Halim yang tambang pun berapa, 560 juga kan. Kemudian kita naik dari Halim bandara pula, Halim Station, sampailah kita ke Pedalarang. Di Pedalarang kita naik feeder, turun baru di Bandung. Ada gap. Tapi kalau Wush itu datang daripada airport Soekarno-Hatta terus ke mana pun aja lah, jadi sampai di Bandung, the best. Tapi so far kita tak komplain. Kita puji, bagus. Wush ini bagus, nyaman, efficient juga. Cuma sedikit lah, kalau dapat sambungan lagi best lah. Walaupun agak mahal tambangnya. So what yang Kokori nak menyalak yang Malaysia ni sebagai pejuang lah apa kan, mungkin based on video sahabat kita yang memberikan fakta kunjungan orang kita. Memanglah ramai orang kita yang naik Wush sebab kita nak ke Bandung. Kalau kita turun Kertajati, kita ke belakang, nanti nak patah balik. Betul tak? Jadi Kokori dalam setahun 2025 inilah aku perhatikan ramai orang yang dah mulai silent dan try to get some new topic untuk mereka discuss. Kadang-kadang aku lihat banyak jugalah room-room yang berperang, yang dulunya 24 jam tahun lepas, sekarang mula bersantai-santai, cerita poligami lah, cerita bisnes lah, cerita tentang masak-masak dan everything banyak yang lain. Cuma Kokori sahaja yang tak habis-habis bercerita tentang negara Malaysia ini, dan itu memperlihatkan bahawa Kokori ini sebenarnya mempunyai agenda tersembunyi, a hidden agenda yang mungkin dibayar untuk memecah belahkan Indonesia. Orang Indonesia okey saja. Aku ke Jakarta sampai sekarang aja, setiap bulan aku di Jakarta, no problem. Baru-baru ini aku tinggal di apartmen Mutiara di Bekasi, kerana aku dah nak cepat sebab nak meeting di area sana. So aku tak nak nanti jam di Jakarta. So aku ambil keputusan untuk berada di Bekasi just 20 minit untuk aku pergi ke tempat aku bertemu dengan sahabat aku. Ada orang terjun dari tingkat 20 lah. Ada orang terjun dari lantai 20 ya, Kokori. Orang Chinese ya, orang Chinese kita, orang Chinese Indonesia terjun, umur 51. Mungkin ada masalah, kita tak tahu. Kita doakanlah, rest in peace lah, Arif lah. Tapi Kokori, you have a very big problem. Engkau setiap hari bercerita tentang masalah yang orang tidak bermasalahkan. Kau menciptakan masalah seolah-olah kononnya orang Malaysia ini begitu. Nothing to be worry, bro. Orang hari-hari keep on masuk keluar. Parti masuk, yang masuk TKI masuk, WNI masuk, kita keluar, kita menjalani proses
berdagang, orang yang buka company baru, ada yang buka PT, ada yang buka PMA. CV tak boleh lah, CV untuk kalian lah. PT pun sama. Jadi kita sentiasa keep on moving untuk hidup lah. Maksudnya macam kami berdagang. So there's no problem di antara kami dan juga Indonesian, dan Indonesian juga di sini tidak ada problem dengan kami. Mungkin ada sekitaran yang kosongan, yang menjadi hamba pemikiran bodoh kamu yang bercerita tentang itu dan ini, tapi semuanya di sini setakat ini masih bekerja di kedai makan, ya, di pembinaan dan banyak lagi. Jadi jangan membebankan fikiran kamu dengan perkara-perkara yang sebenarnya tidak menjadi permasalahan di antara orang kita Malaysia dan Indonesia. Dan kita setiap hari menjalani kehidupan normal yang biasa, yang bagi aku tidak pun keruh keadaannya ataupun apa kemarahan. Aku nak bagi clear supaya orang faham. Melihat kepada provokator macam kamu yang setiap hari mencetuskan ide-ide bahawa orang Malaysia ini membenci kamu. Kamu sebenarnya kenapa? Kamu ada sesuatu yang tidak kamu bilang, ya. Mungkin kamu pernah ketipu di sini. Mungkin kamu tidak dibalas cintanya. Atau mungkin apa yang aku tak mengerti. Sahabat, kamu begitu ekstrim. Berapa bayaran yang kamu terima untuk menjadikan orang Indonesia membenci orang Malaysia? Berapa? Jujur aja. Kerana mungkin kalau tak cukup, aku tambah. Kerana aku tadi terlihat Kokori mention aku. Lama juga tak dengar berita Kokori. Brother, enjoy your life. Enjoy your life. Cari sesuatu yang boleh mengembirakan hati kamu. Bukan dengan berbuat seperti ini kamu memikirkan bahawa kamu akan menjadi hero, menjadi pahlawan, ya, negara kamu. Kerana Indonesia bukan macam kamu. Orang Indonesia orang yang kerja keras. Orang yang pemikiran mereka itu setiap hari bertempur dengan keadaan. Sesuatu yang jarang orang lain rasai. Jadi mereka ini aman-aman aja, walaupun kadang jual bakso, ya, kadang-kadang kehidupannya tak begitu baik, tapi mereka terus berjuang untuk hidup. Berjuang. Yang di Malaysia dipanggil pejuang ringgit lah, ya kan. Jadi hidup kalian jangan disusahkan, dibodohkan oleh orang-orang seperti Kokori yang tujuan hidupnya tak ada. Tak ada tujuan hidup dia ni. 24 jam menghina negara Malaysia, dan sebenarnya kita menjalani kehidupan normal yang setiap hari sama aja. Cuma kenapa aku respon hari ni? Kerana aku mau ketawa. Kerana aku juga orang yang naiki Wush. Memang laju, kadang aku juga ada yang rushing, aku ambil Wush. Kerana kami banyak di Bandung sekarang. Jadi aku baru saja kemarin baru aku balik, ya, pulang. Ini hari Ahad, ya. Hari Jumaat aku baru sampai, ya. Jumaat malam aku baru sampai di Malaysia. Jadi don't worry brother, kita orang baik-baik aja, ya. Kamu juga semoga baik-baik aja. Assalamualaikum. Bye. Setahu saya, geng, ya, orang Cindo dan orang Cina Malaysia samalah kayak gitu, geng, ya. Memikirkan usahanya, meningkatkan kekayaannya. Namun berbeda dengan si Kokori Cindo yang satu ini, geng. Ini mungkin Cindo miskin kayak gitu. Sama seperti kita. Makanya dia ini mencari kesalahan seolah-olah dia mau jadi pahlawan kayak gitu. Pahlawan orang-orang yang, ya, di bawah rata-rata lah menurut Ikinya, ya, geng. Pemikiran dangkal kayak gitu, ya, geng, ya. Yang dukung dia itu bukan terlalu banyak, geng. Sedikit orang-orang yang tidak terima fakta, yang sakit hati, yang koyak, yang badan muka, yang mungkin kena kena tangkap ataupun ditolak cintanya dari negara Malaysia, kayak itu balik ke Indonesia dan lain sebagainya. Itu orang-orang seperti itu, geng. Setahu saya orang Cindo di Indonesia ini kayak banyak membuat konten, membuat edukasi tentang negara Malaysia, tentang negara Indonesia, dan ada juga Cindo Indonesia yang berkuliah di Malaysia mengatakan sebuah Malaysia kayak gini, Malaysia kayak gini, dan harusnya banyak juga Cindo-Cindo yang pinter di Indonesia itu yang mengatakan bahwa asalnya Malaysia best, Malaysia jauh daripada kita dan lain sebagainya, kita harus bantu. Namun Cindo yang satu ini nggak tahu ini kelahir di mana, dia nih asli apa tidak kayak gitu, geng. Ini perlu ditanyakan lagi apakah dia juga pendatang. bukan lahir di Indonesia ini, geng. Jangan-jangan ini
agak-anagan saja kayak itu ya, geng ya. Karena orang yang normal, orang yang waras, Cindo yang waras, di mana Cindo kayak itu gak seperti ini orangnya, kayak inilah ini. Ya kalau orang pribumi mungkin lakinya maklumkan kayak gitu. Namun ini, aduh ya ampun, seakan-akan dia mau jadi pahlawan, pahlawan kesiangan bolong. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, dan share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.